Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, Adinda Abdul Mumin, Ketua Umum Pemerintah Banjar Selatan bersama teman-teman kafe yang pada hari ini hadir membersamai memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ada segini kafe Bang dari Jakarta Selatan. Hasil kajian dan kesepakatan Adinda kafe ini Bang terkait dengan pendidikan yang hari ini Bang perlu diperhatikan secara khusus Bang. Tentang yang pertama tentang guru Bang. Fasilitas sekolah yang beberapa daerah yang kami menilai tidak layak dan banyak anak-anak sekolah yang butuh diperhatikan khusus. Contohnya Bang, ada di salah satu anak SD di NTT Bang yang dulu bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Dan kami melihat dan mengkaji hal-hal seperti itu Bang, bahwa tamparan keras bagi Indonesia, lebih khususnya Menteri Pendidikan, karena secara keseluruhan Indonesia harus mencerdaskan kehidupan anak bangsanya Bang. Mungkin ada poin-poin yang bisa diingat hasil kajian tadi. Beberapa Pak, kami memang pertama sangat menyoroti. Perkenalkan sebelumnya saya dari HMI MPO Cabang Jakarta Selatan. Kami sama HMI ini MPO Pak. Jadi kami ada beberapa tuntutan, ada 8. Tolong apa ini buat tuntutan. Nah, ya itu. Nah, ya kami harap Bapak mencatat, staf-stafnya tolong dicatat ya. Ada 8 tuntutan kami yang menurut kami hasil dari kajian kami ini sangat penting untuk dibahas dan untuk segera diselesaikan. Karena pendidikan kita pada hari ini kita tahu semua banyak keburukan-keburukan yang memang harus segera diselesaikan. Saya coba bacakan dan Bapak-bapak yang di sini bisa mendengar. Pertama, kami menolak alokasi dana pendidikan untuk program MBG yang dinilai tidak menjadi prioritas utama sektor pendidikan. Karena hari ini Bapak Prabowo menjadikan pendidikan adalah program pendukung, bukan menjadi program utama. Yang kedua, kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran dana KIP dan bantuan pendidikan lainnya agar tepat sasaran dan transparan. Yang ketiga, menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke wilayah 3T sebagai bentuk keadilan sosial. Karena kita tahu Pak, di wilayah-wilayah 3T banyak fasilitas yang masih rusak, guru-gurunya kurang terpenuhi, akses dan sebagainya, itu masih menjadi masalah besar bagi bangsa kita Pak. Kemudian yang keempat, mendesak pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang kelima, kami menukung reformasi sistem pendidikan yang berorientasi pada Cindy dan juga saudara, seperti Anda bisa lihat di layar Anda saat ini memang para mahasiswa sedang melakukan audiensi begitu ya, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, yakni Wamen Dikti Saintek, di mana beberapa perwakilan mahasiswa saat ini sedang mengutarakan poin-poin tuntutan yang dibawa mereka terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Memang fokusnya untuk demonstrasi atau aksi demo pada hari ini terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei lalu, di mana teman mahasiswa ini sedang membawa tuntutan, di antara lain adalah soal pemerataan pendidikan di Indonesia hingga sampai poin terhadap kesejahteraan guru honorer. Nah, kalau bisa Anda lihat Cindy dan juga saudara, saat ini salah satu perwakilan dari mahasiswa begitu sedang melakukan atau sedang mengungkapkan apa saja yang menjadi keresahannya, membicarakan terkait tentang pendidikan di Indonesia. Dan kalau bisa saya review Cindy dan juga saudara, sebenarnya aksi pada hari ini merupakan aksi lanjutan yang sudah dilakukan pada tanggal 2 Mei lalu, di mana teman-teman mahasiswa juga melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda pada 2 Mei yang lalu. Nah, saat ini memang Wamendikti Saintek ini sedang mendengarkan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkumpul di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek sejak pukul 12 siang tadi, Cindy. Jadi memang kalau kami tanyakan tadi kepada Ketua BEM UI, ini
mereka sudah berkumpul di depan gedung kementerian sejak pukul 12 hingga pada saat sore ini. Dan kalau kami lihat situasinya di lapangan, ini beberapa jalan terutama di area FX Sudirman ini ditutup karena menanggapi atau menindaklanjuti beberapa mahasiswa yang juga mulai berdatangan. Selain dari Universitas Indonesia, kami juga tadi melihat ada Alma Mater UPN Veteran Jakarta hingga tadi beberapa aliansi, ya ini Cipayung Plus. Begitu Cindy dan juga saudara. Sudah ada solusi yang ditawarkan oleh Wamendikti-Saintek belum? Dan kalau di layar kaca sebelah kanan kami juga melihat tampaknya mahasiswa sedang sempat ini ya. Apakah kondusif sebenarnya jalan demonstrasi sore hari ini? Ya, Cindy dan juga saudara, memang perwakilan dari Kementerian Dikti-Saintek, ya ini yang langsung diwakilkan oleh Wamendikti-Saintek, ini baru saja keluar dari gedung kementerian begitu, dan kami tadi juga langsung ke depan begitu untuk mendengarkan apa saja poin-poin yang menjadi tuntutan, karena saat ini sedang dilakukan audiensi dan baru diungkapkan beberapa poin-poin tuntutan yang tadi menjadi tuntutan dari para mahasiswa ini. Antara lain memang yang tadi saya katakan adalah terkait dengan upaya pemerintah untuk memfokuskan pendidikan, pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga kesejahteraan bagi guru-guru honorer di Indonesia. Ini yang menjadi fokus utama ataupun poin yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini berkumpul di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Begitu Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan Japsari, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Militer Israel. Bapak Wakil Menteri, Pak Dirjen, beserta jajaran Kementerian yang hari ini yang keluarnya dari Dikti, masalah pendidikan itu ada di mana-mana Pak. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, masalah pendidikan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Tidak ada upaya-upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah pendidikan. Dimulai dari sarana dan prasarana kekerasan seksual yang tidak hanya juga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen beserta jajaran, kami Indonesia sangat berharap perhatian khusus. Hari ini polemik itu ada, bahkan saya rasakan sebagai mahasiswa, tahapan pemilihan rektor yang sifatnya terlalu politis, yang seharusnya nilai-nilai politik itu tak perlu masuk ke kampus. Ini tempat kami belajar. Lalu kemudian bagaimana kami dididik di dalam beberapa kampus di Indonesia tidak lulus asesmen. Itu sangat Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen beserta jajaran untuk dapat mencatat ini, bahwasanya permasalahan perihal pendidikan di seluruh Indonesia harus segera dituntaskan dari segala sektor yang ada. Mungkin kami juga hari ini dalam Kerakyatan membawa poin tuntutan atau fakta integritas yang akan dibacakan redaktor lapangan dari Komisi Kerakyatan. Silakan. Oke, Bapak, sebelum kami menyampaikan poin tuntutan, saya Ketua BEM Unsri Bapak. Unsri Bapak tahu Bapak, Universitas Sriwijaya, salah satu alumni kami Pak, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya meninggal Bapak. Bapak tahu kenapa? Bapak tahu kenapa? Teman-teman tahu kenapa? Karena ada intimidasi, ada tindakan bullying di ranah akademis, sepakat kawan-kawan? Masa Bapak, sekelas perguruan tinggi negeri, kami ini Bapak, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH, masih tidak mendapatkan hak. Saya sendiri mengalami bahwa di lingkungan kampus, sivitas akademika masih banyak bentuk. Dan saya minta Bapak, kami bersama BMC Kerakyatan, tolong Bapak, tolong diatensi. Yang kemana-mana, jangan urus hal seperti ini. Ini hal fundamental Bapak. Kami minta tolong Bapak, tolong ini diatensi. Saya minta setingkat Bapak soal ini atensinya khusus, tidak ada campur lain dalam tuntutan kami. Silakan.
Oke, teman-teman, Bapak, izinkan kami dari BEMSI Kerakyatan 4 Mei 2026. Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan cita-cita keadilan sosial. Sehubungan dengan nilai tersebut, kami bersepakat untuk 1. Menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama negara dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 2. Menghapus segala bentuk komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. 3. Mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai hak fundamental seluruh warga Indonesia. Menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, Pak. Yang 5. Menjamin kebebasan akademik serta ruang berpikir kritis bagi sivitas akademika tanpa intervensi dan tekanan dalam bentuk apapun. Yang 6. Menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, baik secara struktural maupun kultural, Pak. Karena kami tahu bahwasannya seluruh kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik masih ada, Pak, di pendidikan tinggi, Pak, ataupun pendidikan dasar. Semangat, kawan-kawan! Dan yang terakhir, 7. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk tenaga honorer, melalui kebijakan yang adil, layak, dan berkelanjutan. Fakta integritas ini dibuat sebagai bentuk komitmen moral dan politik yang mengikat untuk segera direalisasikan secara konkret, terukur, dan berkelanjutan. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak ditandatangani fakta integritas ini tidak terdapat langkah konkret dan tidak lanjut yang jelas dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, maka dengan ini Aliansi BEMSI Kerakyatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan kembali melakukan aksi massal secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah partisipan yang lebih besar sebagai bentuk eskalasi gerakan dan kontrol sosial terhadap penyelenggara pendidikan nasional. Demikian fakta integritas ini dibuat untuk ditangani dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin Bapak untuk menandatangani tangan ini, Pak. Kasih selesai itu barang itu. Angkat itu sama itu.